Hadis yang ke-256 masih tentang kaitannya khusyuk dalam sholat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallam anittifati fi sholati, tentang menoleh dalam sholat. Toleh di sholat itu boleh atau tidak? Huwa ihtilasun, Rasulullah menjawab, huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Itu menoleh dalam sholat itu adalah pencurian yang dilakukan oleh asyaiton min sholatil abdi, dalam sholatnya seorang hamba. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wali Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu wa sahahahu. Iyyaka wal ihtifata fi sholati fa innahu halakatun fa in kanat fala budda fa fit tatawwu. Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi bersumber dari Anas radhiyallahu anhu dan beliau mensahihkannya, jauhilah olehmu wal iltifata fi sholati, karena menoleh dalam sholat, karena fa innahu halakatun, karena hal itu adalah kebinasaan. Fa in kana fala budda, jika memang terpaksa harus melakukannya, fala fafi tatawwu, maka lakukanlah dalam sholat sunnah. Memang hadis ini yang poinnya memang dilarang menoleh di dalam sholat, kecuali memang ada keperluan. Bagaimana atau ada keperluan? Ya, Rasulullah SAW di riwayat yang lain, ini riwayat di dalam kitab Sunan Abu Dawud dari Sahal bin Hanzalah yang mengatakan, ini Rasulullah SAW, beliau ini waktu subuh, sholat di waktu subuh itu sambil menengok ke bukit. Nah, kalau zaman dulu memang sholatnya ini ketika Rasulullah SAW ini memang sedang mengintai pasukan musuh. Jadi beliau ini sholat melihat ke bukit, artinya menengok. Bahkan Rasulullah SAW ini pernah juga mengutus pasukan berkuda yang tugas malam. Artinya di sini Rasulullah SAW menengok, di sini memang beliau ini ada keperluan untuk mengawasi musuhnya. Jadi kalau kita pelajari, insya Allah nanti ada ya, sholat pas dalam perperangan itu bagaimana, ada caranya. Kan walaupun berperang saja, sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Ada caranya, sholat perang, dalam perang itu ada. Nanti depan sholat, depannya itu menjaga, belakangnya menjaga, tengahnya sholat. Nah, nanti ada caranya sendiri. Ini Rasulullah SAW ini menoleh, tapi ada keperluan. Memang beliau ini mengawasi musuh juga di bukit. Kemudian yang ketiga, makruh. Menoleh dalam sholat ini hukumnya makruh dengan kepala dan leher saja. Nah, ini kata para ulama di sini makruh kalau menolehnya itu dengan kepala dan lehernya.
pripun niku? Ya menengok seperti ini. Ya, badannya tidak. Mungkin sikile dibidak karo kancane tidak sengaja. Ini makruh. Dan itu memang tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Nanti saya terangkan. Adapun memutar seluruh badan, menolehnya itu memutar seluruh badan. Berarti menolehnya itu enggak cuma lehernya, badannya ikut muter. Tidak sikile, orang kepalanya itu sing sak badane mergone arep apa? Arep ngoyak sing midak ya. Ini bisa membatalkan sholatnya ya. Memutarnya itu sama badannya. Ya. Namun kita lihat di sini memang sebab dilarangnya menoleh, ini para ulama mengapa toh dilarang untuk menoleh? Ini sebabnya kembali lagi ke bab yang awal, ya. Mengurangi kekhusyukan sholat. Karena menoleh ini tadi, toleh di dalam sholat ini memang itu bisa menyebabkan berkurangnya kekhusyuan. Kalau berkurangnya kekhusyuan orang dalam sholat, artinya pahalanya juga berkurang. Namun sholatnya tetap sah, tapi pahalanya itu berkurang. Ini para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian setan di sini memang senang menipu manusia. Salah satunya cara menipunya asyaiton, ini orang yang sedang sholat ini dengan membuat orang tersebut menoleh dalam sholat. Itu juga tipu daya perangkap asyaiton dalam menggoda orang yang sedang sholat. Kekhusyuannya itu digoda. Awalnya dia itu ingat kepada Allah dari takbiratul ihram, ternyata di pertengahan itu digoda oleh setan. Mungkin menengok, nengok di sini ternyata ada bakul cilok misalnya, orang cilok ini ya, bakul cilok di sini. Langsung dia berpikiran, wah aku mau tuku cilok tenang ya, iku nek lunga piye. Nah, tipu dayanya dari situ. Mungkin dia menoleh gini, kemudian dia lihat sesuatu, dia membayangkan sesuatu itu, bisa jadi. Maka di sini termasuk tipu daya syaitan yang mengganggu manusia yang sedang sholat dan mengganggu kekhusyuannya dalam sholat. Maka sehingga kalau kekhusyuan seseorang itu berkurang, kadang ingat, kadang tidak ingat kepada Allah sholatnya, kadang tidak ingat yang lainnya, ingat pekerjaannya, ingat apa mawon, banyak sekali dalam sholat itu, ya. Sampai dia tidak khusyuk, maka bisa berkurang pahalanya walaupun sholatnya tetap sah, ya. Kemudian yang keenam, menoleh dalam sholat ini ulama memang menganggap makruh. Perbuatan menoleh ini dianggap ulama makruh dan tidak membatalkan sholat, namun hanya mengurangi kesempurnaan sholat, dan ulama sepakat atas ini. Ada perkataan dari Imam Al-Ghazali, beliau itu mengatakan, Allah Ta'ala itu menerima sholatmu, kata beliau, sesuai dengan kadar kekhusyuanmu. Nanti kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala menerima sholatmu, memberikan pahala kepadamu, kepada manusia yang sedang sholat sesuai dengan kadar kekhusyuannya.
Seberapa kekhusyuan seorang itu dalam sholatnya, pahalanya ya sesuai dengan kadar kekhusyuan. Kalau seseorang itu memang sholatnya itu bukan cuma rutinitas saja, rutinitas itu pripun, ngerti adzan, sholat, rampung, wis. Itu rutinitas saja. Tetapi dia orang-orang yang khusyuk ini tidak sekedar itu saja, bukan sekedar rutinitas saja. Tetapi orang yang sholat dia tingkatkan kekhusyuannya seperti dalam makna ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, jika kalian itu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Kalaupun kalian itu tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu mengawasi kita. Kalau kita sholat menghadirkan yang demikian, kita sholat bahwasanya kita menghadap Allah, kemudian kita hadirkan diri kita itu bahwasanya kita itu menghadap Allah, dan kalaupun kita itu tidak melihat Allah, Allah itu juga mengawasi diri kita. Maka orang itu akan khusyuk karena dia menghadirkan Allah dalam sholatnya. Ini kata beliau, maka Allah Ta'ala itu menerima sholatmu, membalas sholatmu, memberikan pahalamu sesuai dengan kadar kekhusyuan. Maka kata beliau, ya, sebagian itu sesungguhnya pahala sholatmu itu tergantung apa yang kamu pikirkan dalam sholat. Sesungguhnya pahala sholat kita itu tergantung apa yang kita pikirkan dalam sholat. Nah, sholat kita itu dari takbiratul ihram sampai tahiyatul akhir sampai salam, apa yang kita pikirkan? Napa pinten-pinten? Kita berpikir itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah Engkau adalah Maha Besar. Kami ini kecil ya Allah, Engkau berkuasa. Kemudian kita mengucapkan doa iftitah, apa yang kita maknai. Kemudian kita mengatakan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita membaca Al-Fatihah, Bismillah Al-Fatihah. Kita hadirkan tidak? Apakah kita membaca Al-Fatihah tapi pikiran kita melayang kemana-mana? Pekerjaan, wah sesuk aku arep ngopo, nah iki aku sesuk arep masak opo, aku kunciku mau nang ndi, wah sesuk arep ngopo dan sebagainya. Apakah seperti, maka tergantung dengan apa yang kita pikirkan dalam sholat itu tadi. Maka hadirkan kekhusyuan dalam sholat. Apa mau mboten khusyuk dalam sholat itu? Berat. Khusyuk dalam sholat berat karena kita memang punya musuh yang tidak terlihat, syaitan itu tadi menggoda kekhusyuan kita dalam sholat. Kalau setan itu, syaitan itu tidak bisa merusak sholat kita, misalnya tidak bisa membuatkan sholat kita batal, itu bisa juga dia merusak kekhusyuan kita. Seperti itu. Jadi kalau terkadang syaitan itu kalau mau membatalkan membuat ragu-ragu orang itu sholat, itu bisa. Dia sholat ragu-ragu, aku mau rong rakaat apa telung rakaat, terus dia frustasi, balani neweh. Nah, itu pernah kita bahas ya tentang itu ya. Bagaimana kalau kita ragu-ragu dalam sholat? Kalau tidak bisa, yaitu mengganggu kekhusyuan. Sesuatu yang tidak ingat dalam sholat, di luar sholat, pas sholat kok mesti kelingan. Itu ngopo ya? Ya, saya kurang seingat saya dulu, ibu saya itu juga itu. Saya golek barang sesuatu, praktek ketemu. Kon sholat atau kono ora ketemu tenan. Kelingan baru kuwi. Biasa ya. Nah, ini memang
dalam kekhusyuan sholat. Maka memang asyaiton itu mengganggu orang sholat. Yang pertama, cara mereka itu mengganggunya, di antara perbuatan asyaiton itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Sesungguhnya asyaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr. Itu nek wis minum khamr niku wis ra kelingan apa-apa, kesenggol sithik iso rame. Ini syaitan itu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara lantaran meminum khamr, berjudi. Apalagi berjudi ini tadi menang ketagihan, kalah penasaran. Wa yasuddakum, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Ini syaitan sudah hendak menimbulkan, artinya dia itu menipu, membisiki, menimbulkan keraguan, menjadikan sesuatu itu permusuhan dan sebagainya. Begitu pula dalam menghalangi kita dari mengingat Allah dan sholat. Setan ini kerjaannya seperti itu, gaweane. Yang pertama, asyaiton itu mengganggu sholat sehingga bacaannya itu menjadi kacau. Terkadang seperti juga. Ketika Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah sallam, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. Wahai Rasulullah sallam, syaitan ini telah menghalangiku antara aku dan sholatku ini, serta mengacaukan wa qiraati yalbisuha alayya, serta mengacaukan bacaanku ya Rasul. Mungkin bacaan suratnya, mungkin pas sujud iki ora maca, malah ora maca donga, malah kelingan liyane. Atene mboten. Sujud kuwi kudune pripun aja? Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim. Itu kelingane liyane sampai mengucapkan doa juga. Meneng tok kadang-kadang malah merenung. Ini setan menghalangku ya Rasul dari sholatku, mengacaukan bacaanku ya Rasul. Faqala Rasulullah sallam, daka syaitan yukallahu khanzab. Itu adalah setan, asyaiton yang disebut dengan khanzabun, setan jenis khanzabun. Napa niku jenis khanzabun? Yani faida ahsantahu, jika setan yang menggodamu dalam sholat, menggodamu, mengacaukan bacaanmu ini, yani dengan setan khanzab, namanya setan khanzab ini, faida hasastahu, jika engkau merasakan sesuatu gangguan dari setan khanzab ini tadi, setan bagian atau divisi ganggu sholat, mengacaukan sholat ini. Jadi kalau ada orang yang dia itu divisinya mengganggu temannya sholat, berarti ya divisinya konsep ini, koncone ini tadi, ya. Sapleton mungkin. Ya, jika asyaitan yang konsep ini tadi menggodamu, fata'awwad billahi minhu, maka kamu ta'awudlah, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, wanfil ala yasarik salasan, dan meniuplah ke kiri 3 kali. Kiri ini kanan ya, kiri. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Yup. Meniup. Qala fa fa'altu dzalika, maka Utsman bin Affan ini menjalankan apa yang diperintah Rasul. Fa'altu dzalika fadhabullahu anni, dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 2203. Itu cara kita menghilangkan setan khonzabun yang mengacaukan bacaan dalam sholat kita. Dita'awudi dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menurutnya di sebelah kiri. Pernah ngamalkan apa mboten ngeten iki? Derek. Ya. Demikian pas nih. Kemudian syaitan juga ini menggoda atau membuat tipu daya soft ya, dalam soft juga. Soft sholat yang tidak lurus dan tidak rapat akan membuat celah bagi syaitan. Kata dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam bersabda, "Rusu sufufakum, rapatkanlah saf-saf kalian, wa qarribu bainaha, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut, wa hadu bil a'naqi, sejajarkanlah leher-leher. Fawalladhi nafsi biyadih, inni la'araka syaitan, demi zat yang jiwaku yang berada di tangannya. Ya. La'ara syaitan, sesungguhnya aku benar-benar melihat asyaitan yadkhulu min khalalis safi. Rasulullah SAW itu benar-benar melihat asyaitan masuk dari celah saf, seakan-akan setan itu anak-anak ka'annahul hadaf, anak-anak kambing. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 667, An-Nasa'i nomor 815, dan disahihkan dalam disahihkan oleh Imam Abu Dawud dalam sahihnya, dalam kitab sunannya. Jadi di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk rusu sufufakum, merapatkan saf-saf kita, dekatkan lehernya. Artinya dia rapat, benar-benar rapat. Jangan ada renggang. Kalau renggang-renggang, ini setan ini masuk di situ seperti seakan-akan itu anak kambing. Oh, setan apa mendesakan berobos kok ngisor Pak? Artinya di sini memang karena tidak rapatnya saf ini menjadi celah bagi asyaiton itu apa? Menggoda kekhusyuan orang yang sholat, masuk di situ kerenggangan itu. Nah, maka ditutup itu. Dan dicedai malah rene Pak, cedai malah rene ditarik rene. Nah, kalau tetap gitu ya wis mau tekan sawah ngono gen. Cedai-cedain kan sawah. Ya artinya rapatkan softnya, jangan dibuat renggang. Kalau temannya itu ada yang batal keluar, langsung dimasuki. Maksudnya di yang belakang maju. Kalau belakang nggak maju-maju, rapatkan. Kalau yang kanan yang renggang, yang kosong dirapatkan kanan, kiri ya ke kiri. Seperti itu. Sudah azan ya. Sampun muni dari ini. Seberang menit. Satu saja ini. Kurang satu lah. Setan itu tertawa juga. Setan bisa tertawa. Asyaiton bila mendengar suara hah ketika menguap. Menguap itu berbunyi uap itu. Suaranya wah nyenengin setan ya.
Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari 6223, Imam Muslim 2994 ya. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu tasawub. Sesungguhnya Allah itu menyukai bersin. Bersin itu kita mengucapkan alhamdulillah karena di situ memang bakteri keluar. Allah itu menyukai bersin. Wa yakrahu tasawub dan membenci menguap. Fa'idha atosa, dan jika kalian bersin, fahamidallah, maka memuji Allah, alhamdulillah. Fahaqqa ala kulli muslim sami'ahu, dan wajib haknya seorang muslim yang mendengarnya itu ayyusammitahu, itu mengucapkan tasmid, jadi mengucapkan yarhamukallah. Ada yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Wa amma tasawwuf, adapun menguap, huwa minasyaiton, itu dari asyaiton. Falyaruddahu mastata'a, maka kalau orang itu menguap, tahanlah sekuat tenaganya. Jangan sampai dia mangap. Wah, aku dandel nih loh. Malah diantar ke suaranya, jangan, ditahan. Nah, sekuatnya. Fa'idha qalaha, bila seseorang itu menguap sambil mengucapkan, ini udah mau menguapin bunyinya, itu dia keluar suara itu, dhahika minhus syaitan, syaitan itu tadi menertawainya, wah guyu, maka ditahan. Ya. Nah, jadi kalau kita bersin, ucaplah ojo hajuin, jangan. Alhamdulillah, biasakan. Alhamdulillah, jangan dianggap ya hajuin, jangan. Alhamdulillah, yang mendengarkan tasmid, yarhamukumullah. Kalau menguap ngantuk, wah itu ditutup, ditahan sekuat tenaganya. Kalau dia mengucap sampai menguap itu, setan itu mentertawainya, ya itu ya. Mungkin ada, sebelum saya tutup ada yang ingin tanyakan? Mungkin tidak ada. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.